Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tilawah bersama surat Al-Jathiyah, dimulai dari ayat 27. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wa yawma taqumus sa'atu yawma idzin yakhsarul mubtilun. Wa tara kulla ummatin jathiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzawna ma kuntum ta'malun. Hadza kitabuna yantiqu 'alaykum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
Sadaqallahul azim. Kita lanjutkan mempelajari surat An-Nur, surat 24. Surat An-Nur kita baca bersama dari ayat 3. Ayat 3 sampai dengan ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fashahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan ayat 2 yang kemarin kita baca tafsirnya sampai dengan di separuh ayatnya. Pada ayat 2 kemarin Allah berfirman az-zaniyatu, perempuan-perempuan yang menyiapkan dirinya untuk dizinai. Itu makna yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Jadi bukan perempuan yang sedang berzina, tapi dia menyiapkan dirinya untuk dizinai. Bukan hanya sukarela, tetapi dia dengan senang hati dizinai. Wazani dan laki-laki yang berzina, yang keduanya belum berkeluarga, maka fajliduhum, cambuklah mereka, kulla wahidin minhuma, di antara salah satu di antara keduanya, jadi kedua-duanya. Mi'ata jaldatin, dengan kedua-duanya dicambuk 100 kali cambukan. Aidhorbatan wa jumlatan, dengan cambukan sebanyak pukulannya, betul-betul 100, wa jumlatan dan jumlahnya. Fajlidu khobarul mubtada wal fa'u ditadhammanal lil mubtada'i makna syarti. Idza lamu bi ma'nal mausuli wat takdiru allati zanat walladzi zana. Pada ayat ini ada jawab padahal tidak ada syarat, karena awal ayat 2 itu az-zaniyatu, walaupun tidak ada kata yang mendahului sebagai sebuah syarat, sebuah kalimat yang perlu dijawab pakai maka. Kan ada kalimat yang diawali dengan syarat lalu disempurnakan dengan maka. Misalnya apabila datang pertolongan Allah, idza jaa nasrullahi wal fathu.
Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu ada maka fasabbih. Fasabbih itu namanya jawab. Apabila, kalimat apabila kalau belum ada maka berarti nggak akan sempurna. Lah kalimat ini tidak ada apabila, tetapi tiba-tiba ada maka. Apabila, jadi tidak ada kalimat apabila perempuan yang berzina dan laki-laki berzina, maka pukullah. Maka para ahli tafsir mengungkapkan kalimat az-zaniyatu waz-zani walaupun tidak ada kata maka, tidak ada kata apabila, tidak ada huruf, tidak ada syarat, tetapi kata kerja kata benda yang dimasuki alif lam mim di depan az-zaniyatu, maka itu makna syarat, memiliki makna syarat. Karena apabila dimunculkan kalimat yang keluar adalah allati zanat, perempuan-perempuan yang berzina, yang apabila dia berzina maka, yang apabila dia berzina maka cambuklah. Laki-laki yang berzina apabila dia berzina maka cambuklah. Jadi ada kalimat yang tersimpan dari segi bahasa sehingga ada jawaban fajlidu, maka cambuklah. Wala ta'khudhuma, dan janganlah wala ta'khudkum bihima ra'fatun, wala ta'khudkum, dan janganlah kalian, kalau ta'khudkum bihima ra'fatun itu asli katanya bermakna janganlah kasih sayang menjadikan kalian untuk tidak menegakkan hukum Allah. Wala ta'khudkum, dan janganlah menjadikan kepada kalian bihima, kepada mereka berdua, ra'fatun, kasih sayang. Tidak boleh kita karena, kalau bahasa Jawanya ngesakne, bahasa Indonesianya apa ngesakne itu? Kalau sayang kok tidak pas, kasihan. Jadi jangan karena kamu kasihan lalu dia nggak dihukum. Nah, ra'fatun itu tidak semata-mata kasihan, tetapi memang ada faktor lain yang membuat orang itu cenderung tidak menegakkan hukum. Jadi kata ra'fatun itu difirmankan oleh Allah di ayat ini, bisa jadi ada orang tidak menghukum itu pertama karena memang kasihan. Yang kedua karena sungkan, karena nggak enak. Itu yang zina anaknya pejabat, atau yang zina itu pejabatnya, tokoh. Yang zina itu orang penting. Mungkin kita kalau suruh nyiksa orang yang suruh mengambil hukuman atau menghukum orang yang seperti itu, ya nggak enak. Nah, nggak enaknya kan bukan karena kasihan, tapi ya sungkan. Nah, sungkan itu masuk dalam ra'fah. Ya ra'fah juga itu. Jadi artinya ketika kita melihat orang itu kita sungkani, orang itu kita segani, orang itu kita kasihani, atau kita punya pertimbangan-pertimbangan lain, maka ayat ini menyebutkan wala ta'khudkum bihima ra'fatun. Janganlah rasa belas kasihan itu menjadikan kalian kendor, menjadikan kalian tidak lagi punya semangat untuk menegakkan fi dinillahi, di dalam menegakkan agamanya Allah. Ai fi taatillahi, di dalam mentaati aturan-aturannya Allah. Wa iqamati hadihi, dan menjalankan atau menegakkan putusan eksekusi terhadap hukum yang sudah Allah tentukan. Fata'tiluhu, sehingga kalian akan meniadakan hukum itu, autusamihuhu, atau kalian melonggarkan hukuman yang 80 dikurangi, jangan 80 lah, dipotong tinggal 40. Nanti akan ada hukuman yang dipotong, itu kalau berlaku untuk budak. Dulu ada budak, maka orang yang berstatus budak kalau mereka melakukan kriminal itu hukumannya tidak sama dengan orang yang merdeka. Walaupun kalau urusan zina kan tidak hanya dominasi orang kaya atau orang miskin. Orang kaya zina banyak, zinanya juga habis uang banyak dengan kekayaannya. Amang dikira kalau orang miskin lalu nggak ada yang zina, ya banyak juga. Miskin juga ada yang zina. Di hotel ada orang zina, di bedeng juga ada orang zina.
Ya ini kan gejala umum. Jadi bukan alasan pantas dia berzina, soalnya uangnya banyak. Tapi ternyata ada juga uangnya nggak banyak juga zina. Ya itu semua melanggar aturan Allah, maka berlakukanlah hukum Allah, tegakkan hukum Allah, jangan kalian dihinggapi rasa belas kasihan karena melihat orang atau sungkan atau karena urusan lain sehingga kalian tidak menegakkan hukum Allah itu. Fi dinillahi wa iqamati haddihi fata'tiluhu aw tusamihuhu wa qara'al ammatu ra'fatan wala ta'khudh bihima ra'fatun. Sebagian besar itu membaca ra'fatun. Wa qara'al ammatu ra'fatun huna pada ayat ini. Wa fil hadidi dan di dalam surat Al-Hadid bisukunil hamzati dengan mensukun hamzah ra'fah. Wa Ibnu Katsir bi fathiyah, sementara Ibnu Katsir itu membaca bukan ra'fah tapi ra'afah bi fathiyah. Wa qara'a Ibnu Jarir, sementara Imam Ibnu Jarir membaca juga dengan fathah. Kama ruwiya an Ibnu Katsir wa Asim bimaddil hamzati. Bagaimana juga ada yang meriwayatkan juga dari Ibnu Katsir dan dari Asim itu dengan memanjangkan hamzah. Kalau kita bacanya ra'fah, tapi ada yang baca ra'afah. Ada juga yang membaca ra'afah, hamzahnya dipanjangkan. Ala wazni sahabah, ra'afah, sahabah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika memang kalian itu mempercayai, mengimani Allah dan mengimani hari akhir, maka tegakkanlah aturan itu. Wa fil hadisi, dan dalam sebuah hadis, yu'ta biwalin, nanti di akhirat akan didatangkan seorang hakim. Naqasa fil hududi, yang hakim itu berani mengurangi putusan dengan mengurangi jumlah eksekusi. Jadi Al-Quran memutuskan sekian, hakim itu mengurangi. Minal hududi sauton, yang mengurangi jumlah pukulannya. Fayaqulu, dan hakim ini beralasan nanti di hadapan Allah, hakim itu punya alasan kenapa dia mengurangi jumlah keputusannya. Rahmatan li ibadika, ya Allah, aku lakukan itu semata-mata karena aku menyayangi hambamu. Fayuqalu, maka dikatakanlah lahu kepada hakim itu, anta arhamu minni, apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu lebih sayang daripada aku? Fayu'maru bihi, lalu dibawalah hakim ini ilan nari, ke neraka. Wa yu'ta biman zada, dan dibawa dan dihadirkan juga biman dengan seorang hakim zada yang berani nambah sauton terhadap tambahan eksekusinya. Fayaqulu, lalu hakim ini punya alasan dengan mengatakan liyan tahu, supaya orang kapok, supaya dia berhenti an ma'asika, dari maksiat kepadamu. Orang yang berani nambah ini juga fayuk marubihi ilan nari, maka dia karena berani nambah-nambah hukumnya Allah, maka dia juga dibawa ke neraka. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, iqamatu haddin bi ardin khairun, menegakkan had, menegakkan hukum yang sudah Allah putuskan, hukuman yang Allah putuskan, bi ardin, di sebuah negeri, itu khairun, lebih bagus, min matori arba'ina lailatan, daripada baiknya turun hujan sepanjang 40 malam. Kalau di dalam riwayat Abu Hurairah ini menggambarkan hujan itu kalau di Arab bagus. Dari hujan itu, kalau turun di Madinah bagus, membawa keberkahan, kebaikan tanaman. Tapi kalau di kita sekarang hujan itu belum tentu bagus. Makanya kalau ada hujan kita kan disunahkan berdoa, swaiban nafi'an. Doanya pendek. Begitu ada hujan turun, kita terus katakan, ya Allah, Allahumma swaiban nafi'an. Ya Allah,
berikanlah setiap tetes yang turun ini membawa manfaat. Karena kalau tidak, turun hujan malah banjir, turun hujan malah longsor, turun hujan malah timbul bencana. Itu berarti kan ternyata ada juga hujan yang diturunkan oleh Allah bukan untuk mendatangkan manfaat. Nah, pada tafsiran di ayat ini, Abu Hurairah mengatakan sebuah negeri yang berhasil melaksanakan hukum dari yang Allah putuskan, maka negeri itu lebih baik daripada kalau ada negeri yang kekeringan lalu tiba-tiba Allah menurunkan hujan selama 40 malam. Itu hujan yang bermanfaat maksudnya. Itu tidak lebih baik dibanding kalau orang itu mau melaksanakan hukum Allah. Tapi ini kan kondisional. Hanya kondisional itu yang berhak melaksanakan hukuman itu hanya pemerintah, sebuah konstitusi, sebuah kesepakatan bersama. Perseorangan, per kelompok atau satu komunitas itu tidak boleh kalau tidak diizinkan. Aceh itu bisa melaksanakan hukum had. Orang yang berzina di Aceh kalau perawan pacaran sama jejaka ketahuan lalu ditangkap polisi syariah, itu mereka akan dicambuk 80 kali. Maaf, 100 kali. Dicambuk 100 kali. Orang lain menuduh tanpa bukti itu akan dicambuk 80 kali sesuai dengan surat An-Nur. Tetapi untuk memberlakukan itu Aceh harus mendapat legitimasi hukum dari pemerintah pusat. Karena Aceh masih berada di bawah NKRI. Berarti kalau tidak mendapatkan itu, maka pelanggaran. Islam pun akan menilai sebuah pelanggaran. Kalau kita ngelihat misalnya anak kita sendiri kok berzina, pacaran sampai berzina, akhirnya kita gregeten. Daripada nanti ngerusak nasibku di akhirat, mending kamu tak pukuli aja sekarang. Lalu dipukuli 100 kali. Ketika ditanya kenapa mukuli 100 kali, ya karena di Al-Quran perintahnya begitu. Kalau anakmu yang masih perawan kok berani berzina, maka fajliduhum. Jadi kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi cambuklah orang yang berzina itu 100 kali. Jadi untuk melaksanakan ayat ini kita tidak serta-merta langsung kita tangkap lalu kita eksekusi. Jadi tetap melalui proses pengadilan. Kalau ternyata di negeri itu pengadilannya belum memiliki aturan seperti itu, ya berarti nggak ada kewajiban. Nggak wajib. Di zaman Rasulullah, sepanjang Rasulullah mimpin, itu pun pelaksanaan hukuman itu nyaris tidak pernah. Jadi pelaksanaan hukuman dengan cara merajam atau dengan cara mencambuk itu nyaris tidak pernah. Mengapa? Karena Rasulullah itu, di zaman Rasulullah itu orang kalau terpaksa dirajam itu karena mereka ngaku dan minta dirajam. Itu kesadaran yang begitu tinggi karena mereka meyakini atau mempercayai akhirat dengan sangat real, sangat nyata, daripada mereka membayangkan susahnya diazab di akhirat. Mending mereka diampuni oleh Allah walaupun harus dibunuh, harus dirajam. Dan itu lebih ringan dibanding dengan siksaan yang hukuman yang Allah putuskan untuk Bani Israel. Kalau di Bani Israel itu kalau orang melanggar aturan itu mereka disuruh membunuh temannya. Jadi cara tobat itu pada zaman Israel, pada zaman Nabi Musa, itu orang kalau pengen bertobat dosanya besar, maka fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Tobatlah kalian kepada Tuhan yang menciptakan kalian, faqtulu anfusakum, dan bunuhlah sesama kalian. Itu sesama mereka itu suruh membunuh. Nah, kalau hukum itu akhirnya pada zaman Nabi berikutnya kan dirubah oleh Allah menjadi enggak begitu, sehingga pada zaman Nabi Muhammad kalau ada orang mengaku berzina dan hamil misalnya, maka orang tuanya disuruh ngerawat
kehamilan sampai lahir. Nanti kalau sudah lahir, suruh jaga sampai dia siap, benar-benar siap untuk melaksanakan hukum rajam. Kalau dia perlu dirajam atau cambuk ya hukum cambuk. Itu pernah ada, kalau kita bisa baca di kitab Bulughul Maram itu. Pernah ada orang mengadu, ya Rasulullah, saya sudah berzina, saya sudah begini-begini kepada perempuan. Lalu Rasulullah tanya, jangan-jangan kamu cuma mencium? Enggak ya Rasulullah, enggak hanya mencium, lebih dari itu. Jangan-jangan kamu hanya meraba, jangan-jangan kamu hanya memeluk. Artinya apa? Rasulullah itu berusaha, kalau ada orang mengadu kok nanti hukumannya itu berat, itu Rasulullah berusaha enggak usah ngadu gitu. Enggak usah ngadu aja, mending tobatoin. Jadi kalau pada zaman itu orang yang sampai dihukum itu karena dia kesadaran dan membuktikan dirinya sendiri bahwa dia itu telah berzina, bukan karena tuduhan, bukan karena pengaduan, bukan tuduhan, bukan pengaduan, tapi karena kemauan sendiri dengan membawa bukti-bukti. Dia meyakinkan Rasulullah. Sampai ada seorang laki-laki pernah, ya Rasulullah, saya sudah berzina, tolong saya dirajam. Rasulullah nggak mendengarkan orang itu dan menyuruh pulang. Sebaiknya kamu pulang dulu aja. Saya nggak siap menerima pengaduan sekarang. Pulang. Nanti setelah sekian hari kesini lagi. Datang. Begitu datang sama, ya Rasulullah, saya itu benar-benar berzina. Dan saya membuktikan, saya bisa membuktikan, saya bersaksi. Tolong saya dirajam. Rasulullah minta dia pulang lagi. Pulang aja. Suatu hari ada tetangganya orang itu menghadap ke Rasulullah, tanya, si fulan yang kemarin datang ke sini, itu dia waras enggak? Oh waras ya Rasulullah. Artinya kalau dia bilang ada tetangganya bilang dia enggak waras, itu bebas hukum sudah. Tapi dia bilang waras. Maka baru yang ketiga dia datang dengan bukti dan kesungguhan, itu baru dilaksanakan hukuman. Artinya tidak semudah yang kita bayangkan gitu loh. Artinya merajam orang, mencambuk orang, itu nggak semudah yang kita bayangkan. Prosesnya itu panjang. Pencuri yang dituduh kemudian dituduh mencuri. Kalau pencuri rata-rata diadukan atau dituduh. Sementara yang ngaku sendiri saya belum pernah baca itu. Rata-rata itu diadukan. Tapi kalau pezina itu rata-rata yang ada itu mengajukan dirinya untuk dihukum. Nah, pencuri itu pun pelaksanaannya itu di zaman Rasulullah, di zaman sahabat itu juga tidak segampang yang kita bayangkan. Bahkan Umar bin Khattab itu pernah membebaskan pencuri yang mencuri di musim paceklik pada batas karena dianggap untuk keperluan makan. Jadi kalau kurang dari 4 dinar, ya kurang dari 4 dinar, jadi ada yang mengatakan kalau nilai hasil curiannya itu nggak nyampe berapa, kalau beli kambing itu 1 dinar ya, beli kambing itu 1 dinar, ya berarti kurang lebih ya 10 juta lah. Jadi kalau mencuri kurang dari 10 juta itu nggak dipotong tangan. Itu kebijakan, tapi itu kebijakan. Karena di ayatnya memang tidak ada. Yang ada wasariku wasarikotu. Setiap ada pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, maka potonglah tangannya. Nah itu kan hukum ideal secara umum. Tapi untuk pelaksanaannya, kalau ada yang menuduh, maka penuduh harus punya bukti. Kemudian harus ada sidang, ada pengadilan, ada putusan, sampai selesai baru eksekusi. Jadi apa yang kita baca ini bukan pegangan orang awam, ini pegangannya para hakim. Jadi kalau kalian menjadi hakim, kalian menjadi penegak hukum, maka kalau ada perempuan yang berzina 100 kali cambukan dan jangan pernah mendapatkan pengaruh
sehingga kalian tuh kasihan untuk tidak menghukum, atau kalian itu merasa nggak enak untuk menghukum. Bisa jadi karena dia orang terkenal, dia tokoh, atau bisa jadi karena dia mau, misalnya anaknya kok cantik, kok eman-eman lah digebukin, atau dia anaknya orang kaya, itu kok eman-eman kalau digebukin nanti ekonomi menjadi nggak stabil gara-gara anaknya dihukum misalnya. Nggak usah, itu kalau memang sudah keputusan ya jangan punya rasa belas kasihan. Wal yashhad 'adzabahuma dha'ifatum minal mu'minin. Wal yashhad, dan persaksikanlah 'adzabahuma, pelaksanaan eksekusinya. Dan hendaklah menyaksikan pelaksanaan eksekusi mereka berdua itu dha'ifatun, beberapa orang, minal mu'minina, dari orang-orang mukmin. Ay wal yahdur nadban haddahuma. Wal yahdur, hendaklah bisa datang, nadban dengan anjuran. Jadi orang itu dianjurkan untuk datang. Dianjurkan untuk datang haddahuma, pada hari pelaksanaan eksekusinya. Jam'un yahsulu bihi tasyiru, sekelompok orang yang bisa dikatakan bahwa sekelompok itu cukup mewakili untuk mengatakan bahwa hukuman itu dilaksanakan dan terkenal. Jadi jangan sampai hukuman itu dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi. Jadi jangan seorang hakim menghukumi sendiri terus di kamar. Kamu zina ya? Iya Pak Hakim. Kalau itu dipukul 100 kali. Nah, kalau dipukul sendiri ternyata ngitungnya kurang, siapa yang tahu? Atau ternyata nggak dipukul soalnya kasihan. Eman-eman wong wedok ayu kok digebukin. Itu sayang, anak ganteng kok digebukin. Itu hendaklah dipersaksikan di hadapan umum. Jadi berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah menurut Imam Nawawi satu jumlah yang memungkinkan proses hukuman atau proses eksekusi itu dianggap terkenal atau bisa dikenali. Wazajari, dan memiliki efek jera, dan memiliki efek orang banyak kalau melihat itu akan menjadikan pelajaran dari peristiwa orang yang berbuat dosa. Kalau nanti pelaksanaan hukumannya disembunyikan, orang nggak ada yang lihat, akhirnya kejahatan yang sama akan berkembang juga karena nggak diumumkan, nggak terkenal. Orang lain nggak tahu bahwa kalau orang berzina itu hukumannya dicambuk 100 kali, itu nggak ada yang tahu. Wa an Ibnu Abbas, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, jumlah mereka adalah arba'atun, minimal 4 orang, ila arba'ina, sampai dengan kurang lebihnya 40 orang, rajulan, laki-laki. Jangan perempuan. Kalau perempuan nanti jerit-jerit tok. Laki-laki. Minal musaddiqina, dari kelompok laki-laki yang terpercaya dan mereka meyakini benarnya hukum, yaitu orang-orang yang membenarkan billahi ta'ala, dengan Allah ta'ala. Wazani az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Ini ayat 3 yang tadi kita baca. Az-zani, seorang laki-laki yang berzina, la yankihu, tidak boleh menikah. Tidaknya itu tidak boleh, apa tidak sah, apa tidak baik. Nanti akan kita baca. Arahnya kepada tidak pantas. Seorang laki-laki yang punya hobi zina, la yankihu, tidak layak menikah, tidak layak menikah illa zaniatan, kecuali dia menikahi perempuan yang hobinya sesama zina. Au musyrikatan, atau perempuan-perempuan yang musyrikah. Wazaniatu, dan wanita-wanita yang punya hobi zina, la yankihuha, dia tidak layak dinikahi illa zanin, kecuali oleh orang-orang yang berzina, au musyrik, atau laki-laki musyrik. Wa hadza kama qala al-Qafalu al-muradu minhu, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qafal, bahwa yang dimaksudkan dari pengertian ayat itu adalah al-ammul aghlab.
Jadi secara umum orang yang hobinya zina itu cenderung untuk mencintai sesama perempuan yang berzina. Jadi orang kalau hobinya itu berzina, sukanya sama perempuan yang suka telanjang, perempuan yang suka menonjolkan anggota tubuhnya, itu kalau melihat orang yang pakai jilbab rapat gitu, itu nggak selera dia, nggak selera, atau minder malahan, nggak nafsu, nggak ngelihat gitu nggak nafsu. Maka kecenderungannya orang yang kebiasaannya berzina itu nafsunya ya kepada orang atau perempuan yang menyiapkan dirinya untuk dizinai. Dan kalau ada perempuan-perempuan yang berzina, dia juga enggak selera untuk dinikahi oleh laki-laki yang baik-baik gitu. Itu enggak srek. Jadi orang yang ya kalau kita gampangannya dulu masih ada namanya ngaseman. Lek enek wong ngaseman, kira wong kupluan balik ke masjid. Itu rasir goda, enggak pengen goda itu. Enggak pengen godain. Tapi lek enek wong kok nganggo celana perlente kemudian nek rantene, nek gelange, kalungan, terus tatone akeh, terus bar mabuk, itu semangat dia. Itu secara umum nanti akan ada kasus-kasus berbeda bahwa ternyata ada juga orang yang berzina karena kondisi tertentu, dia menginginkan laki-laki baik, atau orang laki-laki yang biasa berzina dalam kondisi tertentu dia juga menginginkan perempuan yang baik. Tapi kalau secara umum, kalau soal selera, itu laki-laki yang hobinya zina, ya seleranya kepada perempuan yang berzina. Perempuan yang berzina itu seleranya juga kepada laki-laki yang hobinya berzina. Ini yang disampaikan oleh Imam Al-Qaffal. Wa dzalika li annal fasiqal khabitha alladzi man 'adatuhu zina wal fusqa la yarghabu fi nikahis shawalih. Hal itu sebagaimana yang umumnya terjadi bahwa apabila ada seorang laki-laki yang fasik, yang dia suka ngomongnya kotor, yang suka berbuat keji, yang jorok-jorok itu, alladzi 'adatuhu zina, yang punya kebiasaan berzina, wal fusqa, dan melakukan kefasikan, la yarghabu fi nikahin, dia tidak akan semangat menikahi as-shawaliha, fi nikahis shawalihi, untuk menikahi perempuan-perempuan yang baik-baik, minan nisa'i, dari kelompok perempuan. Wa inna ma yarghabu fi fasiqatin, maka yang membuat dia semangat untuk menikahi itu ya kepada perempuan yang sama-sama fasiqah. Jadi orang kalau suka, laki-laki kalau suka melihat perempuan suka setengah telanjang, ya itu sukanya kayak gitu. Makanya kalau dia menikah yang dicari ya perempuan kayak gitu. Nanti kebalikannya juga sama, perempuan yang seperti itu juga nanti akan ada juga. Kalau laki-laki itu khusyuk, kerjaannya sholat, hobinya jamaah, tempat mainnya itu ya sekitar masjid, tempat ibadah, majelis taklim, itu kalau membayangkan akan menikah, yang dibayangkan ya orang pakai jilbab, orang yang sholihah, orang yang nggak neko-neko, yang bukan karena dia nggak punya uang, nggak kuat belanja nih nganter ning mall, enggak. Tapi memang dia nggak srek aja ngelihat orang yang pakaiannya cuman ketat gitu, kemudian kayak pakaian kurang bahan gitu. Dia nggak selera. Ini insya Allah nanti akan kita lanjutkan mempelajari ayat ini, karena ayat-ayat ini sebenarnya kontekstual ya. Kontekstual dari dulu sampai besok akhir zaman akan tetap berlaku, dan ini adalah ayat tentang petunjuk di samping juga ayat tentang hukum. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani rohani kita, dan Allah selalu tundukkan hati kita untuk senantiasa mencintai Al-Quran, berusaha mempelajari dan mengamalkan, dan Al-Quran mudah-mudahan menjadi syafaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafarah majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin, astaghfirullahal azim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.